Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pemirsa televisi Raudhah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang diberkahi ini, izinkan saya menyampaikan Ramadan aman, Raudhah berkah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Kenapa? Karena di bulan tersebut diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut adalah sama-sama kitab samawi yang diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan kepada umat para nabi sebelum Muhammad. Namun yang kita syukuri berkahnya Ramadan diturunkan Al-Quran tersebut sampai detik ini tetap utuh keasliannya, tidak berubah satu titik pun, satu huruf pun, walaupun satu kalimat. Pemirsa yang dirahmati Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ini, berkahnya Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Pertama, berkahnya Ramadan diturunkan Lailatul Qadar. Berkahnya Ramadan karena kita diuji di bulan Ramadan itu untuk berpuasa, berlapar-lapar, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kami betul-betul menguji kalian, ya, dengan ketakutan dan kelaparan dan berlapar-lapar. Namun dalam ujian tersebut Allah mengungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 157, orang yang bersabar terhadap ujian tersebut, ulaika salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam berlapar-lapar, dalam menghadapi musibah tersebut, mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah pemirsa televisi Raudhah yang dirahmati Allah. Kita fokus kepada berkah Ramadan yang ketiga, yaitu berlapar-lapar. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan adanya berlapar, kita dilatih untuk bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi selain berkah Ramadan yang dalam judul tersebut adalah merupakan Ramadan yang aman, artinya kita mendapatkan barakah karena kita mendapatkan turunnya wahyu Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian selanjutnya di bulan Ramadan juga diturunkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dalam berlapar-lapar tersebut kita dilatih bersabar, kemudian kita mendapat ampunan dan rahmah, kemudian kita mendapatkan petunjuk. Jamaah pemirsa TV Raudhah yang dirahmati Allah. Kita masuk kepada poin yang kedua dari judul tersebut, yaitu Raudhah Berkah. Kenapa Raudhah Berkah? Karena selama bulan Ramadan tahun ini, tahun 2021 Masehi atau 1442 ini, Raudhatul Hasanah dalam keadaan ujian. Kata-kata ujian tadi dalam surah Al-Baqarah 157, dalam 155, walanabluwannakum. Jadi ujian tersebut anak-anak kami mendapatkan berkah. Karena anak-anak kami setelah ujian ini, tentunya jawaban ujian tersebut mereka akan mendapatkan nilai. Dari hasil nilai tersebut mereka akan mendapatkan pengumuman naik kelas. Mereka ujian lewat berpuasa, mendapat berkah. Mereka ujian lewat menuntut ilmu. Kebetulan di bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran. Ayat pertama dalam Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah. Berkah daripada Raudhah, yaitu ujian anak-anak kami. Mereka bersabar dalam berpuasa, berlapar-lapar. Mereka bersabar dalam membaca Iqra, 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 agar lulus ujian dan naik kelas. Apa tujuan Raudhah? Sehingga anak-anak betul-betul berdisiplin dalam menuntut ilmu. Karena Raudhatul Hasanah dari awal berdirinya berketetapan, berkesepakatan bahwa tujuan pesantren Raudhatul Hasanah didirikan adalah betul-betul untuk mendidik dan mengajar. Anak-anak datang ke Raudhatul Hasanah adalah untuk mencari ilmu dan mendapatkan pendidikan. Maka di Raudhah, di jantungnya Raudhah tertulis besar-besar ke Ar-Raudhah, apa yang kau cari? Tentunya anak-anak kami mencari ilmu dan pendidikan di Raudhah. Itulah inti daripada Al-Quran diturunkan agar kita semua umat Islam belajar Iqra. Kemudian diuji dengan segala macam ujian karena kita sudah diajari
bersabar. Kemudian kita diajari bertakwa. Ittaqullah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena Raudhah mendidik bagaimana anak-anak kami meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik. Itulah substansi daripada takwa. Anak-anak terbiasa dengan tidak menggunakan HP, tidak menggunakan televisi di kampus, karena mereka betul-betul apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan selama di Raudhatul Hasanah, semuanya adalah pendidikan. Itulah takwa yang baik dikerjakan di Raudhah, kemudian yang buruk ditinggalkan. Akhirnya anak-anak kami diajari oleh Allah, wa yu'allimukumullah, apa yang diharapkan untuk keberkahan dunia, keberkahan di akhirat akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu, Maha alim. Ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Demikian dalam surah Al-Baqarah, akhir ayat yang terpanjang. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Al-Baqarah 282, itulah ayat Al-Quran yang terpanjang dalam 30 juz dan 114 surah Al-Quran. Ayat yang terpanjangnya adalah 282 yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Tulis. Kemudian di akhir daripada ayat yang terpanjang ini, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Dengan pendidikan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, dengan meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik, itulah inti daripada takwa, itulah berkah Raudhah. Raudhah berkah, Ramadan aman. Semoga anak-anak kami selama liburan betul-betul melaksanakan tujuan atau moto daripada pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, yaitu berbudi tinggi. Tegakkanlah nak tingkah laku yang baik selama di rumah. Kemudian yang kedua, berbadan sehat. Anak-anak harus jaga kesehatan, karena tidak ada artinya ilmu dan harta kalau dalam keadaan sakit-sakit, karena tidak bermanfaat kepada orang lain. Justru yang ada pun akan dihabiskan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan oleh orang yang sakit-sakitan. Kemudian berpengetahuan luas, kalau sudah berbudi tinggi, berbadan sehat, kemudian berpengetahuan luas, kita tidak picik. Kita harus mengerti apa yang kita kerjakan, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, dengan ilmu yang benar. Manapun paham yang baik sesuai dengan pemahaman kita laksanakan. Jangan asal menyalahkan. Kalau memang kita berbeda, biarkan saudara kita melakukan apa yang ia lakukan, jangan disalahkan. Kalau memang kita berbeda, kerjakan saja apa yang ada di paham kita. Itulah berpengetahuan luas, baru berpikiran bebas, artinya kita terbuka, tidak picik, kemudian harus beramal ikhlas. Allah lah yang akan membalas. Kalau kita berharap selain kepada Allah, pasti kecewa. Wal afu minkum, semoga dengan Ramadan aman, insya Allah Raudhah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.